Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah, air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari, sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 27 cekungan air tanah ini yang terdiri dari 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan lintas kabupaten atau kota, dan 4 cekungan lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Caranya adalah melalui proses pengaturan penggunaan dan proses konservasi. Untuk pengaturan penggunaan, pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan air tanah. Di antaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengusahaan sumber daya air, dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang pengelolaan air tanah. Selain pengaturan, ada proses konservasi yang bisa kita lakukan yang akan dijelaskan melalui pemaparan berikut. Dalam rangka menjaga kondisi air tanah, perlu dilakukan upaya-upaya konservasi air tanah, antara lain, pertama, selalu menjaga atau mengembalikan fungsi lahan di daerah hulu dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang kedua, membuat sumur-sumur resapan, kolam-kolam resapan, sumur imbuhan, biopori-biopori, dan pembuatan embung-embung di daerah recharge area. Yang ketiga, melakukan penghematan air tanah secara efisien dan efektif. Yang keempat, yang tak kalah penting adalah memanfaatkan air hujan atau rain harvesting. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas, dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, serta pemulihannya sulit dilakukan. Oleh karena itu,
Marilah kita jaga kondisi air tanah sebagai sumber daya alam yang akan diwariskan untuk sumber kehidupan generasi yang akan datang.